Oke, sekarang saya mau lanjutkan penjelasan saya untuk modul P5, khususnya untuk bagian assessment, ya. Jadi begini, di format modul P5 itu, di bagian assessment itu ada assessment formatif, kemudian ada assessment sumatif. Nah, baik yang formatif maupun yang sumatif itu masing-masing di sini ada aspek apa yang akan kalian nilai di penilaian formatif dan aspek apa yang akan kalian nilai di penilaian sumatif, lalu masing-masing aspek tersebut dirinci lagi menjadi aspek penilaian, kemudian deskripsi per aspek, kemudian skor maksimal per aspek, sehingga kalau di total skornya menjadi 100, kan gitu. Nah, sekarang saya akan awali dulu dari sini. Apa sih bedanya antara asesmen formatif dengan sumatif? Bedanya adalah kalau formatif itu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran atau selama proses penerapan P5 itu, ya. Nah, kemudian kalau sumatif itu adalah penilaian akhir pembelajaran, ya. Jadi penilaian di akhir kegiatan pembelajaran itu sumatif. Nah, kemarin saya mengambil tema, ya ini saya ambil contoh dari project B5-nya SMA 2 Batu. Tema pertama yang diangkat itu adalah tentang bakti pemuda untuk bangsa. Yang asli konkretnya adalah berupa kegiatan bakti sosial, intinya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan itu ya, kegiatan dengan topik tersebut itu dirinci menjadi ini, tahapannya itu dari mulai perkenalan, eksplorasi isu, kemudian refleksi awal, pengamatan isu, diskusi kritis, kemudian di bagian itu tahap pengenalan. Kemudian di tahap kontekstualisasi ada pengumpulan dan perorganisasian penyajian data, ada talkshow, kemudian ada pengorganisasian data secara mandiri, diantaranya mereka setiap kelas itu sudah mulai memetakan masalah apa yang mereka peroleh, kemudian lokasi bakti sosialnya itu nanti di mana, kenapa melakukan bakti sosial di lokasi tersebut, itu ditentukan berdasarkan pemetaan masalah tadi. Kemudian nanti secara rinci perencanaan pelaksanaan bakti sosialnya itu seperti apa. Nah, setelah itu disinilah saya baru melakukan asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi tadi kan siswa sudah mengumpulkan data, sudah menggali ide dengan mengikuti talkshow, sampai akhirnya mereka membuat perencanaan bakti sosial. Nah, dari ketiga kegiatan ini, kemudian saya memberikan asesmen formatifnya adalah berupa presentasi konsep bakti sosial per kelas, gitu ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya, di tahap aksi, di sini tuh siswa diminta untuk membuat poster digital, kemudian yang temanya ini eksplorasi keberagaman permasalahan yang terjadi di masa pandemi, kemudian membuat poster digital lagi yang temanya peranku sebagai bagian dari solusi permasalahan di masa pandemi, kemudian membuat poster lagi yang temanya adalah menentukan karakteristik poster digital yang baik. Jadi intinya di sini siswa itu diberikan dua tema ya untuk dibuat dalam dua poster. Namun poster-poster yang dibuat itu harus memperhatikan karakteristik poster digital yang baik itu seperti apa. Baru di kegiatan 13 mereka praktik membuat poster itu. Nah, di situ kemudian saya memberikan asesmen formatif lagi. Asesmen formatifnya itu adalah mereka membuat simulasi pameran virtual poster yang mereka sudah buat tadi di kelas masing-masing secara virtual. Nah, itu penilaian formatif yang kedua. Jadi, diletakkannya itu di selama proses pembelajaran. Itulah penilaian formatif. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah siswa sudah melakukan bakti sosial, ya ini ya pertemuan kegiatan ke-15, 16, 17, 18 dan juga 19. Ini mereka melakukan kegiatan bakti sosialnya di lokasi sesuai dengan pemetaan masalah dari masing-masing kelas. Nah, kemudian setelah itu barulah saya memberikan asesmen sumatif, yaitu berupa pameran virtual poster digital dan bakti sosial. Jadi kegiatan bakti sosialnya tadi itu ditulisnya bukan dalam bentuk laporan tetapi dalam bentuk poster. Ya, kemudian
Itu posternya saya nilai untuk penilaian akhir atau yang disebut dengan assessment sumatif. Kemudian baru dilakukan evaluasi bakti sosial juga dengan memberikan assessment sumatif seperti itu. Nah, kemudian barulah sudah saya tentukan kan tadi assessment formatif yang pertama adalah presentasi proposal konsep bakti sosial per kelas. Kemudian assessment formatif yang kedua adalah simulasi pameran virtual poster ya. Nah, dari masing-masing kegiatan ini, kegiatan assessment formatif ini, kemudian saya menentukan aspek-aspek penilaiannya itu meliputi apa. Jadi di sini misalnya kalau untuk yang presentasi proposal itu saya menilainya berdasarkan struktur proposal, kreativitas isi atau sajian proposal, teknik presentasi, ketepatan solusi untuk permasalahan yang disajikan, kemudian kekompakan. Nah, ini masing-masing diberikan bobot ya, yang ketika total skornya adalah 100. Kemudian pada saat mereka membuat poster, kemudian posternya itu disimulasikan dalam sebuah pameran virtual, yang dinilai aspeknya adalah konten atau kreativitas isi poster, komposisi warna, komposisi sajian informasi, tata bahasa, etika atau norma atau kesantunan saat mereka harus memaparkan isi dari poster virtualnya, kemudian dan presentasi itu tadi saat mereka mempresentasikan poster virtual yang sudah dibuat. Nah, di situ kemudian masing-masing aspek itu diberikan bobot sehingga ketika ditotal skornya menjadi 100. Nah, kemudian untuk kegiatan sumatifnya, ya ini belum saya isi, mereka melakukan poster visual pameran virtual poster digital. Ini boleh dinilai ya berdasarkan yang ini lagi boleh, tetapi yang perlu dibedakan dengan yang assessment formatif tadi adalah di sini tuh yang ditekankan di penilaian sumatif itu adalah konten atau kreativitas isi poster yang berisi hasil kegiatan bakti sosial. Nah, ini karena yang diposterkan kan kegiatan bakti sosial yang sudah dilakukan itu kan, dibuat dalam bentuk poster. Jadi yang dinilai kontennya akan berbeda dengan poster yang mereka paparkan tadi pada saat penilaian formatif. Kalau yang formatif tadi kan baru proposalnya. Proposalnya diubah menjadi bentuk poster. Nah, kalau yang sumatif ini, yang diposterkan itu adalah laporan kegiatan bakti sosialnya gitu. Kemudian ada komposisi warna tetap, komposisi sajian tetap, tata bahasa tetap, etika dan presentasi ini juga tetap. Gitu ya. Kemudian kalau untuk penilaian yang kedua, sumatif, tadi saya melakukan penilaian berdasarkan evaluasi terhadap bakti sosial yang dilaksanakan. Nah, aspek penilaiannya itu saya nilai berdasarkan evaluasi kegiatan bakti sosial, yang deskriptornya terdiri atas komunikasi dengan masyarakat itu seperti apa, tindakan solutifnya seperti apa, kekompakan timnya seperti apa. Kemudian refleksi diri, aspek yang kedua. Indikatornya adalah atau deskripsi aspeknya adalah empati, pemahaman konsep, kepekaan menyimpulkan kecakapan sosial, seperti itu. Kemudian baru saya di sini menilai berdasarkan laporan tertulis tentang kegiatan bakti sosial. Aspek yang saya nilai meliputi ketepatan waktu pengumpulan, ketepatan sistematika dan kebahasaan laporan, kesesuaian isi laporan dengan kegiatan, lalu kelengkapan data administrasi pendukung laporan, yaitu lampiran-lampiran itu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pemantik dan juga remedial, ini dihilangkan saja tidak apa-apa, karena kemarin ada yang bertanya, ini diisi apa Bu? Gitu kan. Ini dinilai apa? Dihilangkan saja, jadi ikuti saja di template yang sudah saya berikan. Di template yang saya berikan itu bagian-bagian ini kan saya hilangkan ya. Gitu. Nah, kemudian satu lagi yang belum saya jelaskan tadi adalah tentang bagaimana mengisi deskripsi aspek. Nah, misalnya seperti ini, struktur proposal yang dinilai itu apa? Misalnya sistematika dan komponen isi proposal. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kreativitas, itu apa? Deskriptornya, misalnya kebaruan ide yang dan solusi untuk mengatasi permasalahan di lokasi bakti sosial. Nah, seperti itu. Terus teknik presentasi apa? Misalnya
kejelasan, paparan, presentasi, dan komunikasi. Dan aspek komunikatif. Artinya kalau pas menjelaskan gagasan tuh gagasannya bisa diterima dengan baik, terus mudah dimengerti oleh audiens, seperti itu. Kemudian ketepatan solusi permasalahan. Nah, ini misalnya kesesuaian solusi yang ditawarkan dengan permasalahan yang ditemukan. Kemudian kekompakan ini deskriptornya apa? Misalnya koordinasi tim. Nah, misalnya seperti ini ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk bagian assessment dari modul P5.